Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Suara Sriwijaya. Bersama saya Rizky Amrina dan kita akan membahas mengenai informasi menarik yang sedang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan, yaitu sistem melalui membangun integrasi dan juga budaya anti korupsi. Untuk itu kita akan membahas tema mengenai Roadshow Bus KPK. Dan sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu, dan juga sudah hadir narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Ratudewa MSI, Sekda Kota Palembang. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat selalu, dan kita akan membahas mengenai program yang sedang dijalankan oleh KPK yaitu Roadshow Bus KPK. Pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Bapak Wawan tersendiri dari KPK RI. Pak, salah satu program yang sedang dilaksanakan sekarang yaitu Roadshow Bus KPK. Kira-kira bagaimana Pak untuk kegiatan ini dilaksanakan khususnya mungkin di Kota Palembang? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi sebagaimana tadi Mbak Kiki sebutkan bahwa dalam memberantas korupsi KPK sekarang melalui 3 pendekatan. Jadi pendekatan pendidikan, pendekatan pencegahan, dan terakhir adalah pendekatan penindakan. Nah, lewat pendidikan ini adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali. Makanya kita masuk mulai di jenjang PAUD, SD, SMP, SLTA, termasuk perguruan tinggi. Termasuk juga pada masyarakat dan lain-lain. Oleh sebab itu, lewat pendidikan ini kita berharap sebetulnya masyarakat memahami apa itu korupsi, kemudian dampaknya kepada masyarakat, kemudian apa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat bersama KPK, sehingga harapannya ke depan lewat pendidikan ini tidak ada lagi yang berkeinginan untuk korupsi. Yang kedua, lewat pencegahan tentunya adalah tadi memperbaiki sistem, menutup celah-celah yang bisa dilakukan oleh oknum untuk melakukan tindak-tindak korupsi, sehingga sistem yang baik itu bisa menutup keinginan-keinginan untuk melakukan atau tidak bisa melakukan korupsi. Yang ketiga baru, kalau memang pendidikan sudah, pencegahan sudah, masih ada yang melakukan korupsi, ya tetap harus ditindak. Gitu. Nah, lewat 3 pendekatan inilah, maka KPK salah satunya kita mengadakan roadshow Bus KPK di tahun 2022 ini. Tadi jelajah negeri bangun anti korupsi. Harapannya dengan bus anti korupsi ini, yang tahun ini kita berada di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian nanti ke Lampung, dan kemudian Banten. Nah, harapannya tentu dengan bus anti korupsi ini ada di tengah-tengah masyarakat, jadi di sini masyarakat semakin dekat dengan KPK, KPK semakin dekat dengan masyarakat, dan tentunya salah satu tujuannya adalah untuk menyosialisasikan, mengampanyekan anti korupsi ini kepada seluruh masyarakat. Dan masyarakat bisa ikut serta juga di dalam kegiatan-kegiatan ini. Berarti yang terlibat dalam program ini siapa saja Pak untuk program Bus KPK ini? Kalau misalkan di KPK hampir seluruh stakeholder unit kerja di KPK yang terkait dengan pendidikan dan pencegahan itu terlibat di sini. Kemudian ya kalau stakeholdernya masyarakat dari masyarakat umum, kemudian teman-teman dari Pemda tentunya karena kita juga bekerja sama dengan Pemda untuk pelaksanaan ini. Kemudian juga stakeholder yang lain di bidang pendidikan dengan sekolah-sekolah. Mungkin dengan dinas pendidikannya, tapi juga kita dengan sekolah-sekolahnya. Kita mengundang anak-anak PAUD kemarin ya, SD, SMP, kemudian kemarin juga saya dengan Pak Sekda juga mengisi di perguruan tinggi untuk memberikan kuliah umum mengenai anti korupsi, kemudian juga pelayanan publik di sini juga bekerja sama dengan teman-teman KPK dan Pemda. Pada kenyataannya bahwa seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di pendidikan, ini terlibat di bus anti korupsi ini. Baik, tentunya saya ingin bertanya dengan Pak Ratudewa, Sekda Kota Palembang. Dari pemerintah Kota Palembang, apa saja upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi demi juga membantu program-program dari KPK RI?
Ya, makasih Mbak Kiki, Pak Dr. Wawan yang kami hormati. Membangun sebuah integritas itu butuh komitmen memang. Komitmen dari baik yang memimpin maupun orang yang dipimpin. Saya banyak ilmu kemarin didapat oleh Pak Wawan ketika dari awal saya ikut beliau. Artinya membangun komitmen itu harus butuh kesadaran kolektif antara seorang pemimpin dengan orang yang dipimpin. Maka kalau bicara upaya, kita ada pendampingan dari tim Kopsuga dari awal. Terus kita didampingi. Artinya mulai dari perencanaan penganggaran sudah didampingi oleh tim Kopsuga untuk taat terhadap aturan yang ada, terhadap regulasi yang ada. Maka saya selalu tekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk benar-benar mematuhi semua regulasi yang ada sesuai dengan arahan pendampingan dari tim Kopsuga, dalam hal ini MCP. Itu yang kedua. Yang kedua, optimalisasi terhadap unit kerja pengadaan barang dan jasa. Baik. Nah, di sini juga Kopsuga bicara tentang bagaimana soal SDM-nya. SDM juga sudah kita minta SDM yang benar-benar fungsional. Baik. Dan ada independensi di sana. Terus yang kedua juga benar-benar transparan. Jangan sampai ada kong kali kong. Kemarin saya banyak dapat masukan dari Pak Wawan. Jangan sampai tidak jujur, harus fair, benar-benar objektif. Nah, ini dari SDM, termasuk ada tunjangan khusus bagi UKPBJ. Dalam ini penyelenggara dari pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah soal manajemen ASN. Ini juga harus kita patuhi. Bagaimana kita menerapkan media elektroniknya, baik itu dari sisi kode etik, kompetensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga soal pengawasan aktif. Peran aktif juga harus kita dorong. Baik. Maka teman-teman inspektorat sudah kita mulai merekrut tenaga-tenaga dari pusat yang benar-benar penguasaan terhadap akuntan publik, akuntan keuangan. Nah, ini kita dibantu kemarin 20 yang memang penguasaan di bidang keuangan. Dan terakhir soal perizinan. Perizinan juga ada 66 proses perizinan yang diserahkan kepada DPM PTSP. Dan ini berkat pengarahan dari pendamping dari tim Kopsuga. Dan ini sudah kita serahkan semua ke PTSP soal perizinan. Dan juga tadi pengawasan aktif, peran aktif juga diperkuat dari setiap mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi, peran aktif selalu kita libatkan. Ini upaya-upaya konkret yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang. Baik, kira-kira menurut Bapak secara tidak langsung mengenai sidak nih, mungkin yang sering dilakukan juga oleh Bapak Ratu Dewa sendiri, kira-kira hal itu efektif nggak untuk mengurangi pemberantasan korupsi di Pemkot? Iya, saya jadi ingat pesan Pak Wawan bahwa harus mulai penanaman nilai kejujuran itu dari diri kita. Maka dari itu alhamdulillah saya 107 kelurahan saya datangi semua. Hampir 70%. Saya lihat bagaimana kedisiplinannya, bagaimana soal kehadiran beliau, bagaimana pengelolaan keuangan. Saya selalu tekankan kalau di apel Mbak Kiki ya, apel di setiap apel besar maupun apel dan setiap kegiatan saya bicarakan. Yang penting tertib administrasi. Taati aturan, dokumen harus lengkap, mulai dari perencanaan harus clear semua. Nah, upaya-upaya sidak yang saya lakukan selama ini saya kira cukup efektif dan efisien dalam rangka membangun kinerja dari aparatur kita. Baik, tentunya banyak beberapa tindakan juga yang dilakukan biar di Pemkot, pemerintah Kota Palembang sendiri bebas dari tindak pidana korupsi. Baik, kembali lagi untuk Pak Wawan, upaya apa Pak yang dilakukan selain dari roadshow bus KPK ini dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia khususnya? Ya, jadi kedeputian pendidikan dan peran masyarakat ini kedeputian baru nih. Jadi tahun 2020 itu baru dibentuk kedeputian ini sehingga relatif masih muda di sini. Nah, kalau kita lihat, tapi maksud saya bukan lihat mudanya gitu kan ya ini ya. Tapi dilihat adalah tusinya, tugas dan fungsinya. Saya baca bahwa ternyata target saya ini hampir seluruh, tadi saya bilang pendidikan anti korupsi ini memang harus mulai dari PAUD sampai orang menjelang MAUD. Jadi nggak ada batasannya. Gitu. Menjelang MAUD. Jadi PAUD sampai menjelang MAUD. Ini nggak ada batasannya. Jadi semua harus dapat pendidikan anti korupsi. Oleh sebab itu kita masuk, misalkan saja gini, secara formal kita masuk ke sekolah-sekolah lewat kurikulum, ya, baik itu mata pelajaran yang sifatnya khusus anti korupsi atau mungkin insersi dalam bentuk di dalam PPKN gitu kan ya, ada dihubungkan dengan nilai-nilai anti korupsi di situ. Jadi
tadi SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kalau dasar dan menengah memang keterkaitannya dengan Pemda. Kalau perguruan tinggi dengan Kemendikti ya. Baik. Tapi kalau dengan dasar dan menengah itu dengan Pemda, karena harus ada apa namanya itu keputusan dari kepala daerah ya, dalam bentuk peraturan kepala daerah agar mereka bisa mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Nah, itu kita sudah lakukan. Dari 542 provinsi dan kabupaten kota gitu di sini, ini sudah sekitar hampir 400-an lah. 400-an itu sudah mengimplementasikan peraturan kepala daerah, sehingga mereka sudah bisa mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolahnya. Itu dicoba dimasukkan ke dalam kurikulum gitu kan ya, atau bentuknya bentuk insersi gitu. Kemudian kita melakukan sosialisasi dan kampanye dengan berbagai cara gitu kan ya. Salah satunya yang hari ini kita lakukan adalah lawan roadsobus. Ini adalah upaya sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Kita lihat era sekarang ini adalah, kalau lihat dari data ya, bahwa 70% masyarakat Indonesia ini itu ada di internet, dunia maya. Dengan sini. Dan dari 70% yang ada di internet ini, 60%-an itu adalah orang-orang yang katakanlah Gen Z dan milenial. Nah, oleh sebab itu saya dorong teman-teman saya yang di Soskam ini, sosial kampanye, masuk dong ke situ, bahkan gitu kan. Ternyata masyarakat Indonesia ada di situ 70% gitu kan. Ini yang di dunia nyata ini cuma 30% nih. Nah, makanya kita masuk ke digital campaign gitu kan, ya, masuk ke situ. Salah satunya kita dorong mereka masuk ke situ. Kemudian juga kita punya diklat anti korupsi. Nah, salah satu tugas dari diklat anti korupsi ini adalah bagaimana mendidik, melatih orang-orang supaya bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Karena KPK sadar bahwa KPK ini hanya 1.600 orang. Jangkauannya seluruh Indonesia, nggak mungkin juga KPK sendiri kan. Oleh sebab itu, kita dorong masyarakat turut serta di situ, salah satunya adalah menjadi penyuluh anti korupsi atau menjadi ahli pembangun integritas. Dan KPK menjadi LSP, lembaga sertifikasi profesi untuk anti korupsi ini, sudah mendapatkan katakanlah sertifikasi dari BNSP, sehingga setiap penyuluh anti korupsi yang sudah disertifikasi oleh KPK itu bisa menjadi penyuluh yang profesional di sini. Dan satu lagi, kita mencoba mendorong peran serta masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Undang-Undang KPK sendiri disebutkan bahwa KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, supervisi dan lain-lain, diakhiri dengan peran serta masyarakat itu di sini. Jadi pembentuk undang-undang juga sudah sadar bahwa pemberantasan korupsi nggak mungkin oleh KPK sendiri itu di sini. Karena oleh sebab itu tadi di situ disebutkan dengan peran serta masyarakat. Nah, kita dorong kontribusi masyarakat gitu kan ya, baik dalam pendidikan, pencegahan maupun di penindakan, agar mereka juga ikut serta gitu di dalam melakukan pemberantasan korupsi di sini. Karena yakin nggak efektif. Nggak efektif. KPK sendiri nggak akan efektif. Nah, harapannya seperti hari ini kita ada roadsobus gitu kan ya, antusiasme masyarakat dari mulai anak kecil kemarin ya, ada dongeng dan lain-lain sampai perguruan tinggi, masyarakat umum dan lain-lain, termasuk juga Pemda dan teman-teman yang lain dari aparat penegak hukum yang lain juga sama-sama gitu. Kita barengan gitu di situ untuk melakukan pemberantasan korupsi khususnya di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Baik, berbicara masalah mengenai pendidikan anti korupsi, kira-kira pendidikan yang seperti apa Pak yang ditanamkan untuk kata Bapak tadi dari PAUD sampai MAUD nih kira-kira, karena pendidikan itu hal yang sangat penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa korupsi itu berbahaya. Kira-kira pendidikan apa saja Pak yang diberikan dari KPKRI sendiri? Jadi bentuknya boleh apa saja, tapi yang jelas adalah kita mengirimkan 9 nilai anti korupsi. Nah, 9 nilai yang kita coba tanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari mulai PAUD sampai 9 MAUD tadi kan. 9 ini kita akronimkan jadi Jumat Bersepeda Kakak istilahnya. Jadi Jumat Bersepeda Kakak. Jumat itu singkatan dari jujur, mandiri, tanggung jawab. Jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, bersepeda itu bernya itu berani, se-nya itu sederhana, pe-nya itu peduli, da-nya itu disiplin, adil. Kakaknya itu adalah kerja keras. Nah, Jumat Bersepeda Kakak. Nah, 9 nilai anti korupsi inilah yang kita coba tanamkan
kepada seluruh masyarakat Indonesia mulai dari PAUD sampai menjelang MAUD tadi. Karena tidak ada yang jaminan orang tidak akan melakukan korupsi gitu loh. Betul. 1 jam sebelum meninggal masih tanda tangan juga gitu. Baik, tentunya pemirsa kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Kembali lagi di program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai roadshow bus KPK dan masih bersama dengan dua narasumber kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga ada Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI, Sekda Kota Palembang. Dan kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita dan saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ratu Dewa, Sekda Kota Palembang, bahwa Bapak sebelumnya menyebutkan bahwa kesadaran merupakan salah satu hal penting untuk mengingatkan di pemerintah Kota Palembang agar bebas dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin di masyarakat juga masih sering, apalagi di Kota Palembang ya Pak ya, makan pempek 5 ngaku 3. Kira-kira bagaimana Pak untuk meningkatkan kembali kesadaran itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Tadi saya tertarik ya dengan Pak Wawan, cukup memberikan wawasan lah buat kita tadi. Bagaimana membangun sebuah kesadaran untuk tidak korupsi itu luar biasa beliau tadi. Memang sulit, jujur saja Pak Wawan. Pak Wawan kemarin bilang bahwa Pak Sekda membangun kesadaran itu harus mulai dari membangun karakter, kata Pak Wawan. Karakter mulai dari PAUD tadi sampai menjelang MAUD, kata Pak Wawan. Karakter bagi anak-anak kita. Maka kita dari Pemkot cukup mengapresiasi lah Mbak Kiki. Palembang ditunjuk untuk memberikan edukasi ini luar biasa pada dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Terus yang kedua, Mbak Kiki, membangun kesadaran di kalangan aparatur sipil yang ada di Palembang. Pak Wawan, ada lebih kurang 22.000 Pak Wawan. Jumlah pegawai yang ada di pemerintah kota. 11.050 ASN ditambah 4.064 non PNSD, 666 P3K. Ditambah dengan pegawai-pegawai perusahaan daerah lainnya. Nah, membangun kesadaran ini selalu saya mulai dari setiap organisasi perangkat daerah. Dan ini saya turun langsung sebagai seorang sekretaris daerah. Saya adakan sosialisasi, tidak hanya itu. Bahkan hampir setiap 1 bulan saya minta inspektur untuk hadir, ada pembimbingan langsung. Oh, begini loh, bagaimana cara membuat pohon kinerja. Di sana akan lahir yang namanya efisiensi anggaran, terus efektivitas kinerja mereka, dan itu terus saya terapkan. Sehingga para organisasi perangkat daerah memang harus paham, oh RPJM itu begini, RPJMD itu begini, RKPD itu begini, terus penyusunan RKPD-nya begini. Jadi ketika paparan di depan legislatif disertai dengan seperti kata Pak Wawan, data-datanya lengkap, terukur, outputnya jelas, maka kita dengan argumen data kita tampilkan. Maka dari itu semuanya ini tiada lain menghindari korupsi. Sehingga sering saya katakan Mbak Kiki bahwa kalian jangan berada di wilayah yang remang-remang, berada di wilayah yang terang benderang. Kalau tidak jelas silakan konsultasi ke inspektorat. Kalau tidak jelas silakan minta pendapat dan masukan ke BPKP, ke BPK. Dan alhamdulillah ini terus kita lakukan. Kita ada kerjasama. Saya suruh buat MOU dengan BPKP, dengan Kajari, dengan Polres, Tipikornya, sehingga tidak salah melangkah. Maka dari itu semenjak saya sekretaris daerah, Pak Wawan, ini terus saya terapkan dan terus saya kawal. Dan saya sangat bersyukur sekali ketika saya Sekda juga ada Kopsuga KPK. Dengan nilai MCP-nya terus kita tingkat pelan-pelan selalu meningkat. Saya kira itu upaya yang kita lakukan dalam rangka bagaimana peran serta ASN dalam pemberantasan korupsi. Baik, tentunya apalagi untuk di pemerintah Kota Palembang ini mungkin masih banyak celah ataupun mungkin kata Bapak tadi tempat remang-remang nih yang bisa kemungkinan melakukan hal tersebut. Mungkin yang paling sering terjadi di Indonesia khususnya pengadaan barang dan jasa nih yang biasanya rentan sekali dilakukan
dilakukan tindak korupsi. Kira-kira dari pemerintah Kota Palembang sendiri untuk menghindari hal korupsi di pengadaan barang dan jasa itu bagaimana Pak untuk di Pemkot sendiri? Maka saya minta kemarin beberapa waktu yang lalu dengan UKPBJ ya, unit pengadaan barang dan jasa, untuk selalu ada pendampingan dari aparat penegak hukum dan juga benar-benar dibuka secara transparan, fair. Jangan kong kali kong kalau istilah Pak Wawan. Benar-benar objektif. Jangan sampai ada bisik sana, bisik sini. Mohon maaf saja Pak Wawan, saya memang benar-benar tidak terlibat biasanya hal-hal yang demikian. Bahkan di internal saya juga saya tidak mau tahu siapa pihak ketiga. Saya mau kenal saya tidak mau. Saya lepas saja. Nah ini harus bermula dan berawal dari niat sebenarnya. Jangan sampai muncul hal yang demikian. Saya kira itu peran dan optimalisasi dari UKPBJ itu selalu kita perkuat. Kemarin dari SDM-nya kita kurang. Sekarang SDM-nya sudah ada, termasuk tunjangan khusus dari mereka juga sudah kita tingkatkan. Semuanya ini berkat saran dan masukan dari tim Kopsuga KPK supaya memperkuat dari UKPBJ ini pengadaan barang dan jasa. Berarti salah satu solusinya yaitu memberikan tunjangan agar para ASN tidak kekurangan lagi ya istilahnya ya Pak ya. Jadi insya Allah aman sudah Pak ya. Iya betul. Karena sudah berkecukupan bahasanya. Baik, kembali juga ke Pak Wawan tentunya menyebutkan bahwa sebelumnya salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK RI melalui internet karena 70% warga Indonesia itu lebih aktif di internet. Kira-kira upaya yang dilakukan melalui internet dari KPK sendiri apa saja Pak? Ya, jadi betul. Kalau kita lihat ya, kalau ada 10 orang yang berkumpul gitu kan ya, 7 orang pasti pegang HP gitu kan ya. Cuek Pak, betul, cuek Pak. Kadang ngumpul malah lihat HP masing-masing ya. Lebih konsen megang gitu kan. Mereka di medsos atau di fasilitas yang ada di internet seperti apa. Jadi mereka sangat terikat dengan itu. Oleh sebab itu kami sadari gitu kan ya. Kami sadari, oleh sebab itu kami dorong teman-teman yang khususnya di sosialisasi dan kampanye anti korupsi ini untuk masuk ke dunia mereka, gitu kan ya ini ya. Kita tahu sekarang medsos, belum lagi misalkan Instagram, TikTok, itu kan ya. Kemudian yang agak ini sedikit mungkin Twitter, gitu kan sini ya ini. Nah kita coba masuk ke situ, bikin konten-konten yang saya bilang begini ke teman-teman itu, kita ini KPK di bidang pendidikan dan masyarakat, jangan yang bikin yang serius. Jadi bikinnya yang lucu-lucuan aja gitu kan ya, yang kira-kira justru kalau di media sosial kelihatannya yang sifatnya short gitu kan ya, pendek, tapi itu lucu atau membuat orang penasaran, itu akan buka kan gitu kan. Betul. Kalau saya suruh ngomong situ serius, nggak ada yang baca, nggak ada yang lihat kan gitu. Langsung di swipe ya? Iya, langsung di swipe gitu kan. Boro-boro apaan nih di swipe gitu kan ya. Nah, itu yang kita coba bangun gitu kan ya, masuk ke media sosial. Dan kita sadar juga, influencer ya, yang di Indonesia ini, saya nggak sebut nama lah ya, si A, B, C gitu kan, sini ya. Ini kan jutaan followernya kan. Begitu kita nitip ke dia saja gitu kan ya, ini satu kali dia bikin, itu udah berapa juta yang lihat kan gitu kan ya ini. Daripada misalnya, mohon maaf, saya ngumpulin orang aja sejuta susahnya minta ampun kan gitu kan. Ini berjuta-juta orang sekali masuk di situ. Nah kita undang mereka. Influencer kita punya acara-acara gathering sama mereka ya. Dalam katakanlah satu semester tuh minimal 2 kali kita ketemu sama mereka. Kita update kegiatan-kegiatan kita apa, kemudian tapi tidak terlepas dari nilai-nilai anti korupsi tadi ya ini. Kita update mereka, pengetahuannya kita tingkatkan, pemahamannya kita tingkatkan di sini, kapasitas dan lain-lain. Sehingga saya berharap begini, ke depan yang ngomongin korupsi itu jangan orang KPK aja gitu. Kan kalau saya ngomongin korupsi udah nggak aneh lagi. Iya betul. Ya orang KPK ngomong korupsi ya wajar aja kan gitu kan. Tapi saya berharap justru dengan media yang sekarang ya, media sosial atau yang lain ini, kita berharap yang ngomong anti korupsi ini justru orang-orang yang bukan KPK gitu. Sekarang kita coba influencer itu kan. Dia bikin konten-kontennya yang sederhana, tapi ada kaitannya dengan nilai-nilai anti korupsi tadi itu. Masalah jujur, mandiri, tanggung jawab. Silakan aja. Kita nggak apa namanya itu, kamu harus gini lah. Enggak, silakan aja. Toh mereka lebih kreatif daripada saya kan gitu kan. Yang penting tuh nilai-nilai tadi kita sampaikan. Ini loh 9 nilai ini yang kita ingin apa namanya itu sampaikan kepada masyarakat.
Sehingga ke depan harapannya tadi dengan kerjasama dengan influencer, kemudian kita juga bikin konten-konten juga, kemudian kita juga punya Instagram, kemudian Twitter, kemudian TikTok yang lain-lain, kita juga bikin gitu. Nah harapannya sekali lagi ke depan yang bicara anti korupsi itu bukan hanya KPK, justru lebih banyak harusnya orang-orang masyarakat yang lain yang sudah kena virus anti korupsi gitu kan ya, menyebarluaskan lagi ke yang lain. Jangan kalah sama COVID kan gitu kan ya. Kita juga punya virus anti korupsi yang itu bisa disebarluaskan ke masyarakat, sehingga yang bicara masalah anti korupsi bukan hanya KPK saja. Kedepannya adalah justru lebih banyak masyarakat luas yang bicara anti korupsi gitu. Baik. Kira-kira seperti itu yang tentunya melalui internet dan juga media sosial mudah sekali masyarakat untuk mungkin mengadu ataupun berkeluh kesah masalah tindakan korupsi. Kira-kira Pak, melalui internet sendiri bagaimana? Apakah sudah banyak nih masyarakat ke Instagram KPK misalnya ataupun TikTok KPK bahwa Pak ini Pak ada korupsi ini nih. Kira-kira ada nggak Pak pengaduan seperti itu? Banyak. Banyak ya. Banyak. Dengan cara mereka masing-masing kan gitu kan ya. Kira-kira atau dengan sindiran kan kadang-kadang kalau di TikTok kayak itu sindiran gitu kan. Betul. Ya kita baca, kita lihat kan gitu sini ini. Tapi sekali lagi kalau khususnya pengaduan ya. Baik. Kalau pengaduan KPK udah punya sistemnya gitu kan ya, ini ya sudah punya sistemnya. Tapi kalau sifatnya sindiran kayak itu ya bagus. Maksud saya kan yang baca bukan hanya KPK nanti kan gitu kan ya. Follower KPK juga lihat kan gitu kan. Oh si ini bikin kayak gini nih. Tapi tempat saya juga bener kayak gitu kan gitu kan. Nah, tapi harus maksud saya gini, kalau ada yang bikin konten mengenai katakanlah tadi ya, perilaku korup gitu kan ini, lalu ada konten yang lain, kalau belum nanti KPK yang bikinnya gitu kan ya. Sebagai konten yang berikutnya dari sini apa gitu kan sini ini. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu. Ada yang kayak gitu itu. Kita bikin juga gitu kan ya, supaya masyarakat kalau ngelihat kayak gitu, misalnya kayak tadi ya. Beli 5 tapi ngakunya 3 misalnya gitu. Makan pempek itu Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan kan gitu kan sini. Betul. Nah, ingatkan gitu di sini. Makanya kalau KPK kemarin saya katakan di KPK sekarang punya jargon tadi 3L. Bukan 4L. Kalau 4L lu lagi kan ini. Ini 3L. 3L. Bentuknya kayak gini lah 3L ya. 3L itu lihat, lawan, laporkan. Gitu di sini. Jangan salah Pak. Nah, lihat itu artinya kalau kita melihat orang melakukan tindakan korupsi atau mungkin belum tindakan korupsi, perilaku korup gitu kan ya ini ya. Kan perilaku korup itu ya telat datang. Betul. Kemudian misalkan apalagi katakanlah kalau di sekolah-sekolah nyontek gitu kan ya. Plagiarisme misalnya kayak gitu kan ya, ngebohong dan lain-lain itu kan perilaku-perilaku yang korup. Orang kalau melihat perilaku korup kayak gitu apa yang lakukan? Lawan. Gimana cara ngelawannya? Ingatkan gitu di sini ya, bahwa itu nggak boleh loh, bahkan gitu kan ya. Kemarin saya lihat kontennya KPK gini itu nggak, itu masuknya ke korup, diingatkan gitu di sini ya. Atau kalau memang berikutnya kita berani, laporkan gitu di sini. Nah tadi diingat kalau ini lihat, lawan, laporkan. Jedanya jangan salah. Jangan lihat lawan, laporkan. Nah, jangan kalau kayak gitu jadi fitnah. Ada kan, di jeda, gitu. harus di jeda berarti jadi ya. Lihat, lawan, laporkan. Lihat, lawan, laporkan. Baik. Kembali lagi ke Pak Ratodewa, tentunya bukan hanya pemerintah Kota Palembang yang selalu diingatkan bahwa anti korupsi itu berbahaya dan jangan dilakukan. Dari pemerintah Kota Palembang sendiri untuk masyarakat dan juga warganya bagaimana diingatkan juga kesadaran bahwa tindakan korupsi itu tidak baik. Iya, seperti kata Pak Wawan tadi ya, anak-anak muda kita sekarang kan, kita kan seperti saya lah, ini kan masuk kategori eranya baby boomer lah. Baik. Terus kita tahu generasi X, generasi Y, terus terakhir generasi Z yang sedang dilakukan Pak Wawan sekarang, mengedukasi masyarakat. Jadi ada pelajar, ada mahasiswa, mereka ini yang banyak main kata Pak Wawan tadi di sosial media. Baik. Maka dari itu KPK jeli dalam hal ini memantau kondisi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kita kan berada di era 4.0 menuju 5.0. Artinya di sana ada masa transisi, Mbak Kiki. Nah, masa transisi ini pendekatannya 3 tadi. Pertama SDM, terus yang kedua IT, yang ketiga bicara data. Nah, IT seperti kata Pak Wawan, kita main di IT, maka peran Kominfo harus diperkuat. Sehingga ada program pemerintah pusat Satu Data Indonesia, ini yang selalu kita support. Maka kita
sekarang menerapkan apa yang kata Pak Wawan, yaitu IT, yaitu antara perencanaan, terus pengawasan, dan juga dari sisi pelaksanaan. Maka ada SIPD, pengelolaan anggaran kita, dan ini selalu kita perkuat. Nah, ini tiada lain muaranya adalah ke transparansi penggunaan dan perencanaan anggaran. Saya kira demikian, Mbak Kiki. Baik, tentunya kita akan melanjutkan kembali pemirsa mengenai program Roadshow Bus KPK, dan itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kembali lagi dalam program Suara Sriwijaya dan masih bersama saya Rizky Amrina, dan kita masih membahas mengenai Roadshow Bus KPK. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak, bahwa kita sebelumnya sudah membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk sama-sama mengingatkan masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Untuk kasusnya sendiri, Pak, di Indonesia setiap tahunnya kasus korupsi itu bertambah atau berkurang, Pak? Kalau disebut bertambah, ya bertambah. Bertambah. Sebut berkurang, ya berkurang. Berkurang juga. Artinya begini, artinya kita sadar bahwa setiap tahun, kalau kita lihat di KPK sendiri ya, sejak 2004 sampai katakanlah akhir 2021 yang lalu, itu udah hampir 1.462 orang yang ditahan oleh KPK, yang sudah dimasukkan ke penjara. Dan kalau kita lihat jumlahnya dari tahun ke tahun, ya bertambah. Tapi upaya-upaya dari KPK sendiri, melalui pendidikan dan peran serta masyarakat serta pencegahan, itu juga kalau lihat dari statistiknya ya berkurang juga. Dari ada penambahan, tapi penambahannya tidak seperti semula, seperti apa. Artinya begini, 2 tahun terakhir ini pimpinan KPK menggunakan trisula pemberantasan korupsi. Trisula ini kan barengan berarti kan ya, pendidikan, pencegahan dengan penindakan. Tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang dibelakangkan, diakhirkan. Baik. Barengan gitu. Pendidikan saya jalan, pencegahan juga jalan, tapi penindakan juga tetap jalan kan. Artinya dengan 3 ini kita upayakan gitu kan ya. Memang kalau untuk menghilangkan korupsi kayaknya agak susah kalau menghilangkan, tapi meminimalisir gitu kan ya. Itu mungkin gitu kan ya, dengan upaya-upaya tadi. Sebab KPK sadar bahwa dengan menangkap orang ternyata nggak berhenti juga gitu. Betul. Ditangkap, besoknya ada lagi. Ditangkap ini, besoknya ada lagi. Ada kan, lagi. Gitu. Sehingga pertanyaannya, apa yang salah ya gitu kan ya ini ya. Oleh sebab itu, melalui pendidikan, pencegahan ini, harapannya adalah bahwa orang kalau sudah ditangkap, kemudian diperbaiki sistemnya, ada apa? Yang salah apa? Sistemnya mungkin bocor gitu kan ya. Orang bisa melakukan korupsi itu mungkin saja karena kesempatan ada gitu kan ini ya, bisa melakukan korupsi. Betul. Tapi kalau sistemnya ditutup, dia mungkin nggak akan melakukan korupsi juga, atau mau melakukan korupsi juga susah kan gitu kan, karena sistemnya sudah ditutup di sini. Tetapi satu langkah sebelumnya yang preemptifnya adalah pendidikan tadi gitu kan sini. Nah, kalau orang sudah tidak punya niat untuk melakukan korupsi, seburuk apapun sistem gitu kan ya kuat aja imannya kan gitu. Saya nggak akan melakukan korupsi. Gitu. Tapi yang lebih bagus lagi adalah orangnya disiapkan supaya berintegritas, sistemnya diperbaiki dengan baik gitu di sini, sehingga kombinasi 2 ini harapannya adalah tidak ada lagi yang ditindakkan gitu guys ini. Harapannya seperti itu kira-kira. Tapi sekali lagi itu 2 tahun berjalan ini, kalau kita bicara, saya bukan mau menyombongkan diri ya. Apakah keberhasilan dari KPK melalui pendidikan itu ada? Saya bilang ada. Yang berbicara fakta. Gitu kan ya. Kita lihat BPS. Survei BPS terhadap perilaku anti korupsi di Indonesia ini sejak 2019 sampai 2022 di sini itu relatif meningkat terus. Dulu terakhir 2019 itu 3,7. Targetnya 4. Tapi kita cuma 3,7 angkanya. Jadi angka itu 0 sampai 5.
Kalau mendekati 0 berarti masyarakat Indonesia itu permisif. Jadi kalau permisif itu artinya kalau ada orang yang melakukan tadi ya, ambil 5 ngaku 3 itu kan, temennya diem aja pura-pura nggak tahu. Nah, itu permisif berarti kan, membiarkan orang melakukan ini. Tapi sekarang orang nilainya 3,9, mendekati angka 5 kan gitu, walaupun belum 5 ya, mendekati angka 4. Artinya pemahaman orang mengenai korupsi dan anti korupsi itu sudah meningkat. Yang kedua adalah pengalaman mereka, selain pemahaman, persepsi, pengalaman mereka juga meningkat. Artinya tadi, orang yang sebelumnya nggak tahu bahwa itu adalah perilaku korup, curang, gitu kan, sini ini, sekarang udah tahu. Dan berani tadi, nggak boleh lu kayak gitu, gitu kan. Udah berani kayak gitu sekarang, gitu ya, sini. Karena nilainya udah 3,9 tuh. BPS melihat masyarakat Indonesia sekarang mengenai persepsi, pengetahuan anti korupsinya sudah meningkat. Pengalamannya juga meningkat. Lebih meningkat lagi Jadi, ya. kalau masih ada gitu, ada mungkin. Tapi mungkin dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu akan berkurang orang-orang yang melakukan di situ. Nah, harapannya sekali lagi, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di KPK ini adalah meningkatnya persepsi masyarakat mengenai anti korupsi, pengetahuannya meningkat, termasuk pengalamannya juga. Jadi berani tadi kalau lihat berani melawan, mengingatkan, dan gitu mengingatkan. Kalau udah diingatkan ya laporkan, gitu kan. Kira-kira seperti Jangan itu. diem aja ya sebagai masyarakatnya. Dan untuk Pak Dewa sendiri bagaimana Pak untuk di pemerintah Kota Palembang sendiri kasus korupsi di Pemkot itu kira-kira bertambah atau berkurang Pak setiap tahunnya? Ya, alhamdulillah syukur ya pasca yang kita sudah menjadi rahasia umum dahulunya. Nah, pasca dari sana ada kepala daerah dulu Pak Wawan ya, dia terus berbenah bahkan semenjak di situ kita selalu intens ada pendampingan apa saran masukan yang diberikan oleh tim pendamping dari Kopsuga KPK itu selalu kita taati dan kita patuhi. Terus kita juga melakukan MOU dengan BPKP, dengan Tipikor, dengan datunnya dari pihak Kajari Palembang. Nah, alhamdulillah syukur semenjak dari sana terus kita ada pendampingan sehingga kasusnya tidak bertambah. Pasca dari sana terus ada memang beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Kajari, yaitu beberapa kasus oknum dari sekolah SMP kemarin itu. Nah, dari sana alhamdulillah syukur sekarang sudah tidak ada peningkatan kasus lagi. Dan kita memang sekarang terus berbenah. Sekali lagi saya ingin tekankan kepada seluruh penyelenggara negara yang ada di Palembang, khususnya para pegawai negeri sipil, untuk benar-benar mematuhi semua regulasi, aturan yang ada. Sering diingatkan oleh tim dari Kopsuga KPK bahwa yang penting apapun yang dilaksanakan harus ada payung hukumnya. Kalau ada peraturan pemerintah, terus diturunkan dalam bentuk perda, dalam bentuk perwali, bahkan dalam bentuk surat keputusan. Sehingga jangan sampai salah melangkah, Mbak Kiki. Nah, ini yang selalu kita kedepankan di kalangan aparatur sipil negara di Palembang. Berarti untuk pemerintah kota sendiri bisa dibilang zero Sampai sekarang ya alhamdulillah. Korupsi, alhamdulillah berarti ya. Kira-kira untuk mempertahankan hal itu bagaimana Pak? Beratkah ataukah mungkin menjadi PR tersendiri mungkin dari pemerintah kuncinya Kota seperti Palembang? kata Pak Wawan tadi, yang penting niat kita. Betul. Karena yang namanya korupsi itu Mbak Kiki selalu ada di sekeliling kita. Tinggal niat kita mau kemana. Kalau sekali niat kita lurus, bagus, tidak usah neko-neko. Aturan demikian, taati aturan. Kadang memang kan banyak PPK, terus kadang Pak Gamang jujur saja Pak Gamang takut, ada rasa takut. Saya bilang nggak usah takut, yang penting kalian sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Rambunya begini, turuti saja rambu-rambu yang ada. Insya Allah kita akan selamat. Apa yang masih ragu-ragu, konsultasi, komunikasi dengan BPKP, dengan BPK, dengan aparat-aparat lainnya. Saya kira itu upaya kita. Baik, untuk pengaduan sendiri Pak, pengaduan bisa dilakukan di mana Pak? Mungkin banyak masyarakat yang sering melihat tindak pidana korupsi untuk melaporkan tersebut itu bagaimana? Ataukah kita bisa melaporkan ke pemerintah daerah atau bisa langsung ke KPK sendiri? Ya, KPK banyak kalau disebut aplikasi, mungkin aplikasi ya. Aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh teman-teman KPK tadi dalam rangka bagaimana menjembatani dengan ya masyarakat dengan aparat penegak hukum yang lain, termasuk Pemdanya gitu ya. Contoh misalnya masalah bansos gitu kan ya ini ya, masalah bansos, masalah dana desa dan lain-lain misalnya. Kita punya yang namanya aplikasi Jaga ID.
Jaga ID. Jaga ID. Jaga Baik. itu singkatan dari jendela pencegahan gitu kan ya ini. Jaga ID. Salah satunya di situ adalah jaga bansos. Nah, di situ ada selain apa itu bansos, untuk siapa bansos, apakah saya misalkan memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos atau tidak, itu ada ini. Ada fitur di situ, salah satunya adalah untuk melakukan pengaduan. Nah, pengaduan bansos di situ. Misalkan tetangga kita kok dapat bansos padahal sebetulnya dia kurang gitu kan ya. Tapi harus lengkap tuh kalau laporan ke KPK itu harus Datanya lengkap. ya harus lengkap ya. Identitasnya harus jelas. Nggak boleh kalau identitasnya nggak jelas. Sebab nanti pada saat dia melapor ke KPK, KPK akan melakukan klarifikasi. Mengkonfirmasi ulang kan gitu kan sini. Lapor ke KPK, begitu dikonfirmasi ulang KPK, udah tinggalin sama KPK kan gitu. Berarti kan tidak serius. Baik. Atau nggak ada alamat, nggak ada email dan lain-lain untuk komunikasi berikutnya di sini. Nah kemudian selain itu juga yang harus dilaporkan KPK itu supaya tidak menjadi fitnah tadi di sini ini harus tahu tuh kejadiannya kapan gitu kan ya ini, kemudian siapa yang terlibat di sana, bentuknya kayak apa. Bukti-bukti juga Nah, ya. bukti-bukti awal gitu kan. Bukan untuk mencari kesalahan, bukan ya. Tapi menurut kita dari hasil pengamatan tadi ya, lihat, kemudian kita sudah mencoba melawan dan lain-lain, ternyata kok masih begitu juga gitu kan, laporkan. Nah, nanti kalau lewat aplikasi di situ, lapornya ke KPK, KPK klarifikasi, oh ini ternyata ini adanya di Pemkot Palembang misalnya gitu kan sini ya. Ini langsung nih ke inspektorat di Palembang gitu. Iya. Langsung, oh ini nggak usah sama pusat kalau kayak gini gitu kan ya. Dibalikin sama KPK nanti lewat sistem ya ke Pemkot Palembang misalnya. Oh ini provinsi nih, nanti ke inspektorat provinsi gitu. Nanti ada pemantauan juga. Apakah yang sudah diberikan oleh KPK kemarin ke Pemkot Palembang atau Provinsi Sumsel, tindak lanjutnya kayak apa? Kalau nggak ada, nanti juga kita akan menegur juga, gitu kan, di inspektorat di sini. Nah, kecuali kalau memang kelihatannya memang sudah pidana, misalnya kayak gitu. Oh ini udah masuk pidana, gitu kan? Ya udah langsung ke APH berarti kan gitu. Ya. Nanti apakah yang dilaporkan itu terkait misalkan dengan kewenangan KPK nggak? Oh ini ada pidananya, pidana korupsi. Tapi masalahnya siapa pelakunya? Pelakunya ini kewenangan KPK bukan? Iya. Karena keterbatasan KPK ada di situ tuh. Betul. Jadi KPK hanya bisa menangani yang pelaku korupsinya itu adalah yang masuk ke dalam kategori penyelenggara negara. Jadi kalau di pusat mungkin menteri, wakil menteri, dirjen ya, eselon 1 ya, dirjen sama sekjen misalnya kayak gitu di sini. Begitu direktur, eselon 2 bukan kewenangan KPK. Kalau di provinsi ya mungkin gubernur, wakil gubernur, sekda. Karena sekda masuk eselon 1 di provinsi. Kalau di wali kota ini, wali kota atau bupati, wakilnya. Sekdanya nggak masuk. Karena sekda masuknya eselon 2. Bukan kewenangan KPK. Gitu di sini. Nah kalau yang bukan kewenangan KPK, maka ini diserahkan pada aparat penegak hukum yang lain. Gitu. Tapi sekali lagi, supaya tidak menjadi fitnah, laporannya harus benar, gitu kan? Jangan asal melaporkan. Dan kalau sudah melaporkan ke KPK, jangan terus lapor ke media gitu loh. Saya sudah melaporkan Biar Pak Sekda, viral ya, ya Pak, ya. untuk apa gitu kan? Kalau itu mungkin apa namanya niatnya udah yang lain kan gitu kan sini ini. Kemudian tadi nyambung ininya, sekarang yang terbanyak apa gitu kan ini. Kalau dilihat dari statistik di KPK, yang paling banyak sekarang itu adalah suap. Suap dan PBJ. Jadi suap dan PBJ itu hampir 80% yang ditangani oleh KPK. 80%. 80% itu suap dan di PBJ, gitu kan sini ya. Baik. Saya boleh mengatakan kenapa bisa seperti ini, karena ternyata hasil survei yang dilakukan oleh Global Corruption Barometer ya, yang 4 tahun sekali itu di sini bahwa ya orang Indonesia memang senang ngasih gitu loh. Karena orang timur itu loyal, sering ngasih, murah ini. Cuma sayangnya ngasihnya ini yang salah, siapa yang dikasihnya gitu. Bukan nggak boleh ngasih. Lebih banyak yang membutuhkan sebenarnya. Itu kalau kita ngasihnya ke kaum duafa bener, kepada fakir miskin bener. Ini yang dikasih para pejabat gitu, ya jadi salah. Yang tidak berkekurangan. Betul. Ya. Nah dulunya di masyarakat itu menjadi hal-hal yang dianggap biasa gitu di sini. Kemudian suatu saat dia sudah menjadi pejabat dan pengusaha, hal itu masih tetap dilakukan.
jadinya suap, jadinya pidana kan gitu hasilnya. Nah ini tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Baik, untuk pemerintah Kota Palembang sendiri Pak, bagaimana jika ada ditemukan tindak pidana korupsi, bagaimana pengaduannya sebagai masyarakat Kota Palembang? Ya, nyambung yang Pak Wawan tadi ya. Makanya yang kita kedepankan adalah pengawasan APIP. Jadi kalau ada pengaduan masuk, APIP lah yang berada di depan, Mbak Kiki. Terus kemana pengaduannya? Kita ada Palembang Go ID. Di sana biasanya bisa langsung terbuka dan bisa diakses. Di samping itu karena juga saya cukup aktif ya di sosmed, bisa saja langsung melalui DM ke saya, WA saya selalu welcome dan terbuka untuk pengaduan. Kalau ada aparat saya di bawah, seluruh yang ada di pemerintah kota, tidak usah segan-segan untuk disampaikan saja. Pasti akan ada tindak lanjutnya untuk kita kedepankan inspektorat yang ada di depan. Berarti untuk pengaduan sekarang bisa dibilang sudah mudah dibandingkan dengan internet yang masih susah diakses berarti ya Pak ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Roadshow Bus KPK, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Kembali lagi dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas tema mengenai Roadshow Bus KPK. Kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita yang sebelumnya membahas mengenai pengaduan. Untuk data pengadu sendiri Pak, kira-kira dijaga kerahasiaannya karena banyak masyarakat takut mengadu itu karena datanya nanti bocor nih, yang ngadu ini nanti ketahuan nih, malah takut dilakukan serangan balik atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, KPK punya yang namanya KWS ya. KWS itu untuk sistem pengaduan kepada KPK. KPK whistleblower istilahnya sistemnya KWS itu. Jadi orang kalau mau mengadu KPK dan tidak ingin diketahui identitas pelapornya oleh pihak lain selain KPK, maka dia mengadu lewat KWS tadi. KWS itu KPK whistleblower system .kpk.go.id lah belakangnya kayak gitu, masuk di situ. Nah selama para pelapor ini tidak membuat statement keluar, ya selamanya pasti dilindungi oleh KPK. Bahkan kalau dia nanti meningkat menjadi saksi pun nanti kita lindungi juga gitu. Sampai yang dilaporkannya itu divonis, tidak akan pernah tahu siapa yang melaporkannya. Jadi kerahasiaan itu dijaga oleh KPK dan itu sudah dalam sekian belas tahun KPK berdiri, saya kira masih berjalan gitu. Terkait dengan misalkan takut kebocoran data dan lain-lain, insya Allah lah KPK sistem keamanan elektroniknya juga sudah berlapis-lapis gitu kan ini, sehingga kalaupun kebocoran itu sampai hari ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Baik. Untuk mungkin peran serta masyarakat yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu peran masyarakat itu sangat penting untuk sama-sama menghindari tindak korupsi. Untuk dari pemerintah Kota Palembang sendiri Pak, bagaimana untuk lebih mengingatkan kembali dan juga mengajak masyarakat, ayo bisa dilawan dan juga bisa lebih berani mengadu lah bahasanya Karena kan masih banyak masyarakat tuh melihat saja tindak pidana korupsi, tapi nggak mau ngadu nih Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya, saya jadi ingat kemarin ya, Pak Alek bilang bahwa tidak cukup KPK pengawasan ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan. Karena korupsi itu ada di sekeliling kita. Jadi silakan masyarakat untuk selalu mengawasi, karena ruang kita kan selalu terbuka sekarang, apalagi sudah IT. Makanya kita selalu membuka diri, peran dari sosmed cukup luas sekarang. Memang sosialisasi kita lakukan, baik itu melalui organisasi perangkat daerah dari Kominfo, biasanya juga dari Kesbangpol, dan juga dari organisasi perangkat daerah di tingkat yang paling bawah. Biasanya di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan juga selalu kita optimalkan untuk memberdayakan masyarakat pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan di tingkat Kota Palembang. Itu yang selalu kita perankan, bahkan selalu kita support seperti kata Pak Wawan tadi,
Ada yang berupa brosur, ada yang berupa pamflet dan lain sebagainya, himbauan-himbauan yang kita laksanakan. Itu biasanya kita laksanakan setiap minggu ya. Ada acara gotong royong bersama. Di sana juga selalu ada pelayanan publik ke masyarakat secara gratis. Di sana kita mengedukasi masyarakat. Baik, berarti juga bisa melakukan pengaduan juga Pak waktu saat gotong royong Iya, dari masyarakat ya. pengaduan. Dan juga itu tingkat kerahasiaannya juga kita jaga. Memang kita sedikit kewalahannya begini Pak Wawan. Biasanya pengadu itu banyak bodongnya Pak kalau di Palembang. Kadang tidak ada nama, tidak ada identitas. Karena ketakutan tadi mungkin kali ya Pak ya. Padahal kalau dia melampirkan identitas yang lengkap, kerahasiaan kan kata Pak Wante bisa kita jaga. Tetapi kenyataan yang kita temukan, baik itu yang datang pengaduan ke saya maupun ke inspektorat, itu yang sering kita temukan di lapangan, Mbak Kiki. Baik, tidak Tapi malah jadi fitnah. Iya, timbul baik, jadi yang fitnah ditakutkan kan. fitnah ya. Baik, untuk Pak Wan sendiri bagaimana Pak untuk mengajak masyarakat lebih sama-sama berani melawan tindak pidana korupsi jika melihat korupsi di depannya, mungkin kayak yang Bapak sebutkan sebelumnya bahwa peran masyarakat itu sangat penting. Ya, tadi lihat, lawan, laporkan. Tapi tentunya sebelum melawan, sebelum melaporkan, ya masyarakat harus paham dulu apa itu korupsi, dampaknya seperti apa, kemudian apa itu anti korupsi, apa peran masyarakat, apa kontribusi masyarakat. Setiap masyarakat pasti punya cara sendiri-sendiri dalam melawan korupsi tadi gitu di sini. Dengan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Teman-teman di media bisa melawan korupsi lewat media yang dia gunakan. Teman-teman misalkan sebagai pekerja seni gitu kan ya ini, misalkan puisi, bikin puisi anti korupsi itu bisa juga gitu kan sini ya. Bikin film anti korupsi. Kayak di kita punya yang namanya ACFES. Anti Corruption Film Festival. Itu setiap tahun kita bikin. Supaya memfasilitasi para pekerja seni ini supaya bisa bikin film pendek mengenai anti korupsi, mengenai 9 nilai tadi. Berarti diperlombakan ya, diperlombakan tiap tahun. Itu ada. Ini sedang berjalan nih. Nanti biasanya akhir tahun diumumkan siapa yang menang menjadi filmmaker dari Anti Corruption Film Festival. Baik, tentunya terima kasih untuk Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada KPK RI, dan juga terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI Sekda Kota Palembang. Boleh Pak, mau penutup untuk lebih mengingatkan kembali masyarakat. Kita punya ini, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Betul. Karena hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat belum tentu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bikin pantun aja ya. Boleh Pak. Ya. Malam minggu, malam beraksi. Cakep. Apa daya, masih diisolasi. Cakep. Ya. Muda, berkarya tanpa korupsi, tua berjaya tanpa imigrasi. Baik, boleh kasih tepuk tangan. Dan juga terima kasih tentunya sudah berbincang bersama kami dalam program Suara Sriwijaya mengenai Roadshow Bus KPK dan juga mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan kita ingatkan juga untuk masyarakat jika melihat korupsi, lihat, lawan, dan laporkan. Dan saya Rizkia Amrina pamit undur diri besertaku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.